Hello Mina. Akhirnya manga One Piece chapter 1090 telah rilis. Judul pada chapter kali ini adalah Admiral Kizaru. Pada chapter ini, cerita akan lebih berfokus pada kondisi dan situasi terkini di Pulau Egghead, terutama adanya negosiasi antara kru bajak laut topi jerami dengan Gorosei Saturnus dengan menggunakan York sebagai alat negosiasi untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Terlebih lagi, Gorosei Saturnus yang dibuat pusing dengan melihat kondisi saat ini, terutama karena tindakan yang dilakukan oleh Sentomaru. One Piece chapter 1090 kembali mendapatkan cover request dari seorang pembaca yang bernama Tomiko. Di sini terlihat Kapten Kuro yang sedang membaca buku dengan ditemani 3 kucing. Chapter dimulai dengan menampilkan lanjutan percakapan di chapter sebelumnya, di mana pada chapter kali ini kita melihat calon Raja Bajak Laut Monkey D. Luffy dengan menggunakan Denenmushi berteriak kepada Gorosei Saturnus. Ia mengatakan, "Namaku Monkey D. Luffy dan aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Kemudian Luffy melanjutkan dan berkata, jika dirinya bersekutu dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian peduli dengan nyawa York, maka tarik mundur semua armada yang telah mengepung pantai. Di momen itu juga terdengar teriakan York yang berkata, "Tolong aku!" Setelah Luffy mengatakan keinginannya tersebut, kita bisa melihat reaksi Admiral Kizaru yang terkejut dan para bawahannya yang kemudian membenarkan bahwa kru bajak laut topi jerami memang sangat kejam. Kemudian kita juga menyaksikan Morgan yang berada di markas World Economic Journals, yang juga bersama Wapol dan Vivi. Morgan tampaknya telah menyabotase, sehingga mereka pun mendengar apa yang barusan diucapkan oleh Luffy. Dan ya, hal itu membuat Vivi, Wapol, dan juga Morgan terkejut dibuatnya. Kemudian berpindah ke Marijoa, di mana keempat Gorosei berada. Setelah mendengar apa yang telah Luffy katakan, kemudian Gorosei Saint Marcus Jupiter bertanya, "Siapa saja yang masih hidup bersamamu di dalam laboratorium?" Namun dengan kepolosannya dan dengan otak yang super duper bodohnya, Luffy hampir menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi dengan cepat Nico Robin langsung menghentikan Luffy dan meminta Luffy untuk mematikan Dendenmushi. Namun Gorosei Jupiter telah menyadari bahwa itu adalah suara dari Nico Robin. Setelah telepon dimatikan, dan ya, lagi-lagi Luffy dimarahi oleh Nami dan Robin karena kebodohannya itu, yang mudah memberikan informasi kepada musuh. Tetapi Luffy justru berpikir bahwa dengan memberikan informasi itu, mereka akan menarik mundur pasukan mereka. Lantas Usopp juga ikut memarahi Luffy dengan mengatakan, "Mana ada bodoh, jangan remehkan pihak Marine." Lalu scene berpindah ke tempat Gorosei Saturnus berada, di mana kita bisa melihat Gorosei Saturnus memberikan perintah kepada Vice Admiral Doberman. Jika terdapat 3 hal yang harus mereka lindungi. Pertama adalah keselamatan Pang York. Kedua yaitu rekaman catatan Dr. Vegapunk yang ada di otaknya. Dan yang ketiga adalah pembangkit daya yang menciptakan Mother Flame. Mereka tidak boleh kehilangan satupun dari 3 hal itu. Kemudian Admiral Doberman mengiyakan perintah itu, sembari bertanya, bagaimana dengan nasib Rob Lucci dan pasukannya? Belum lagi agen si Perpol yang lainnya. Gorosei Saturnus kemudian menjawab, "Aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuknya. Sangat penting bagi kita untuk mengutamakan tujuan utama kita di sini." Kemudian Doberman langsung bersiap menjalankan perintah dari Gorosei. Kembali ke lokasi laboratorium, kita bisa melihat York dengan wajah yang babak belur karena telah dihajar oleh Nami dengan menggunakan tongkatnya. Di momen itu, York berkata, "Aku telah membuat perjanjian dengan Gorosei. Jika kau berani menyakitiku, mereka akan melenyapkan pulau ini sama seperti yang mereka lakukan kepada Ohara. Aku akan mengadukanmu kepada para Gorosei." Mendengar hal tersebut, Nami semakin dibuat marah dan berkata, "Aku tidak peduli." Untung saja ada Zoro yang berusaha menghentikan Nami. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan semua anggota kru bajak laut topi jerami yang sedang berkumpul di laboratorium. Ditambah dengan Lucy,
Kaku yang terlihat sedang terluka. Kemudian Dr. Vegapunk dan 3 cloningannya, yaitu Vegapunk Lilith, Vegapunk Saka, ditambah Jewelry Bonnie, serta Vegapunk York yang ternyata masih dihajar oleh Nami. Di momen yang sama kita mengetahui jika 2 dari 6 Vegapunk telah tewas. Dia adalah Saka Punk 01 dan Pythagoras. Lalu kita juga diberitahu Edison yang terluka setelah bertarung melawan Seraphim Boa Hancock. Di sisi lain, Kaku yang dalam kondisi terluka bertanya kepada Rob Lucy, "Ada apa, Lucy?" Namun Rob Lucy hanya menjawab, "Aku hanya sedang berbicara dengan diriku sendiri." Di momen ini, ternyata Rob Lucy sedang melaporkan kondisi terkini kepada Gorosei Saturnus. Kemudian, scene berpindah ke ruang bawah tanah laboratorium. Terlihat para agen pemerintah dunia berada dalam satu ruangan yang sama dengan para Seraphim. Mereka sedang berpesta setelah mendapatkan makanan yang sangat banyak. Dan mereka juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kru topi jerami karena telah menyelamatkan mereka. Di panel selanjutnya kita bisa melihat para Seraphim, yaitu Seraphim Jinbe, Mihawk, Kuma, dan Seraphim Boa Hancock, yang sebelumnya bertarung melawan Luffy, Zoro, dan Sanji, sedang dikurung dalam gelembung ciptaan Dr. Vegapunk. Dalam sebuah panggilan video itu, Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah gelembung yang mampu menetralkan kekuatan buah iblis dari Seraphim. Dan ternyata gelembung tersebut dibuat tanpa menggunakan batu laut. Bola gelembung itu juga terbuat dari material yang sama dengan gelembung perisai dari Pacifista Max III. Terlihat para Seraphim tampak baik-baik saja dan hanya mengalami sedikit luka setelah bertarung melawan trio monster kru topi jerami. Di momen itu, Seraphim Boa Hancock memberitahu para agen Cyberpol yang sedang berpesta, "Kalian tidak perlu takut, kami tidak mendapatkan perintah untuk menghabisi kalian." Di panel selanjutnya terlihat Franky yang berada di belakang Dr. Vegapunk. Dia kembali mengucapkan terima kasih kepada Seraphim Boa Hancock karena telah mengembalikan tubuh mereka menjadi normal kembali setelah sebelumnya mereka menjadi batu. Dr. Vegapunk yang mendengar percakapan itu, ia berkata di dalam hati, "Ini aneh sekali, aku tidak pernah ingat memprogramnya seperti itu." Kemudian kita pun diperlihatkan momen di mana Luffy meminta Seraphim Boa Hancock untuk mengembalikan teman-temannya ke wujud semula. Dengan wajah bucinnya, Seraphim Boa Hancock kemudian menuruti perintah dari Luffy. Kembali ke momen saat ini, terlihat Jinbe tertawa melihat kejadian itu. Ia berkata, dia merupakan tiruan yang sempurna, bahkan sama seperti aslinya. Dia juga klepek-klepek terhadap Luffy. Lucu sekali melihat kecenderungan itu menurun, bahkan sampai pada level DNA-nya. Kemudian dengan antusias, Dr. Vegapunk langsung mencatat fenomena aneh ini dan berkata, "Ini sangat menarik. Kecenderungan ini merupakan salah satu bagian informasi yang ditransfer ke faktor keturunan pada saat pembuatan cloning." Dan ada momen kocak di panel selanjutnya. Terlihat Luffy yang juga ikut mengucapkan terima kasih kepada Seraphim Boa Hancock. Kemudian dengan tersipu malu, Seraphim Boa Hancock bertanya, "Kau bilang kalau kau mencintaiku?" Kemudian terlihat Dr. Vegapunk dan Atlas sedang berusaha untuk membuka Frontier Dome agar bisa kabur dari Pulau Egghead. Mendengar hal tersebut, York berkata, "Percuma saja kalian berusaha, karena aku membekukan semuanya dengan password. Dan sayangnya aku tidak membaginya dengan otakmu. Dan juga aku sama sekali tidak berniat mengatakannya, walau demi apapun juga." Mendengar hal tersebut membuat Lilith begitu marah kepada York. Namun York hanya tertawa dan berkata, "Password ini dan pemerintah dunia adalah dua perisai yang melindungiku." Di sisi lain, Stacy menjelaskan kondisi saat ini kepada Dr. Vegapunk. Jika armada angkatan laut telah mengepung pulau dengan 100 kapal dan 30.000 pasukan. Di momen itu, Sanji yang begitu mengagungkan wanita masih sempat menawarkan secangkir kopi kepada Stacy. Mendengar penjelasan Lilith, Dr. Vegapunk bertanya kepada Nami, "Kau adalah navigator, bukan?" Nami kemudian menjelaskan bahwa log post masih belum menunjukkan suatu tempat.
Kurasa kita bisa mengikuti tempat manapun yang tersimpan di Wano. Salah satunya ada di timur laut pulau. Kemudian Dr. Vegapunk menjawab, "Ah, ya, itu adalah Pulau Elbaf." Mendengar hal tersebut, Luffy dan Usopp menampilkan wajah kocaknya dan berkata, "Sejak dulu kami memimpikan soal negeri raksasa." Di panel selanjutnya kita bisa melihat Luffy dan Usopp dengan aksi konyolnya terlihat begitu senang. Di momen itu terlihat pula Stacy seperti sedang mengawasi Rob Lucy. Lalu Dr. Vegapunk kembali menjelaskan, ini keuntungan bagi kita karena kapal kalian ada di laboratorium. Tetapi karena pulau ini telah dikepung, mustahil bagi kita untuk kabur dari pantai. Kita harus menuju timur laut dari sisi seberang pulau. Dan juga Vega Force sudah berada di samping kapal kalian. Aku ingin sekali membawa kalian semua terbang melewati kapal musuh. Tetapi Vega Force hanya bisa terbang di wilayah udara Pulau Egghead. Dia akan langsung jatuh ketika keluar dari wilayah udara pulau ini. Mendengar hal itu, Franky mengatakan, itu tidak masalah, karena Sanigo bisa melanjutkan dengan Cut the Burst. Sebelum dia keluar dari jangkauan pulau, tidak akan ada yang bisa mengejar kita setelah kita terbang sejauh 1 kilometer. Mendengar hal itu, Dr. Vegapunk dibuat terkejut dengan ciptaan Franky. Terlebih lagi, energi yang digunakan adalah cola. Vegapunk berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan rencana itu." Lalu Atlas mengingatkan Dr. Vegapunk bahwa mereka harus terlebih dahulu membuka Frontier Dome agar bisa keluar dari pulau ini. Kita kemudian bisa melihat para cloning Vegapunk termasuk Dr. Vegapunk yang asli sedang berusaha membuka password Frontier Dome. Di momen itu, York berkata, "Kalian tidak akan pernah mendapatkan passwordnya dariku." Kemudian Dr. Vegapunk berusaha untuk meretasnya sembari berkata, "Jangan pernah remehkan Vegapunk yang hebat." Kemudian Lilith ditugaskan bersama Luffy, Franky, dan juga Bonnie untuk memindahkan kapal ke sisi seberang laboratorium. Kita harus cepat karena perisainya bisa terbuka kapan saja. Kau benar, mematikan itu akan memberi kita kesempatan untuk kabur. Tetapi itu juga membuat kita terbuka dengan serangan musuh. Di momen itu juga Bonnie merasa lebih lega karena tidak jadi membunuh Dr. Vegapunk. Kemudian scene berpindah ke lokasi kapal angkatan laut. Salah satu Marine mengatakan bahwa Rob Lucy telah menghubungi angkatan laut dan dia telah melaporkan kondisi terkini di laboratorium. Saturnus menanggapinya dengan berkata, "Kau dengar itu, Borsalino?" Kizaru menjawab, "Ya, Mugiwara berbicara sombong untuk menipu kita kalau dia bisa mengendalikan situasinya. Tapi sepertinya kita masih berhasil memojokkannya." Saturnus kembali mengatakan, "Frontier Dome adalah sistem pertahanan yang beroperasi dengan menggunakan laser, bukan? Bisakah kau mengendalikan itu dengan dirimu sebagai manusia cahaya?" Kizaru menjawab, "Itu mungkin saja, tetapi penjaga yang ada di bawah kubah itu adalah temanku." Saturnus kembali menjawab, "Kalau begitu lupakan dia." Namun Kizaru berkata, "Aku tidak bisa melupakan orang yang bertekad untuk bertarung demi tugasnya. Aku tidak akan mengkhianati prinsipku." Kizaru kembali melanjutkan, "Apabila kita melakukan serangan seperti ini, tidak diragukan lagi, Sentomaru akan memerintahkan monster laut dan 50 pasifista untuk menenggelamkan kapal kita, dan kerugian kita tidak bisa terhitung lagi." Kemudian sembari memegangi kepalanya karena melihat situasi yang semakin rumit, Gorose Saturnus berkata, "Di mana lokasi pembangkit energinya?" Kizaru pun menjawab, "Rob Lucy merupakan orang yang cerdik. Dia telah mengirim semua informasi yang kita butuhkan." Di panel selanjutnya terlihat semua kapal pemerintah dunia bersiap untuk bertempur. Beberapa laksamana kemudian memerintahkan pasukannya untuk memasuki pulau dan membebaskan para agen Cyberpol. Mereka juga mengingatkan bahwa Meriam tidak akan mempan terhadap pasifista. Jadi lebih baik mengarahkan serangan Meriam kepada monster laut itu. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan Luffy dan lainnya sudah sampai di lokasi Vega Force dan kapal Sanigo. Kizaru dengan buah iblis Pika-Pika Nominya kemudian langsung memulai aksinya dengan menggunakan teknik yang bernama Yata no Kagami.
dia memasuki Pulau Egghead dengan secepat kilat. Kemudian Sentomaru yang menyadarinya langsung memerintahkan kepada semua pasifista agar memusnahkan semua musuh yang ada. Dalam sekejap, Kizaru sudah berada di hadapan Sentomaru. Dia berkata, "Bersiaplah Sentomaru." Sembari bersiap menahan serangan Kizaru, Sentomaru berkata, "Pertahananku adalah yang terkuat." Dan kita pun diperlihatkan Sentomaru yang berhasil menghentikan tendangan Kizaru dengan menggunakan kedua tangannya. Di panel terakhir, Luffy berada di lokasi kapal Sanigo, melihat sebuah ledakan cahaya yang berasal dari bawah pulau. Kemudian dengan Ken Bunsoku Hakinya, Luffy merasakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat telah datang di Pulau Egghead. Yaps, mungkin segitu aja review One Piece chapter 1090 kali ini. Sepertinya di chapter depan kita akan melihat dua sahabat yang akan saling bertarung satu sama lain, yaitu Sentomaru Kun dan Admiral Kizaru. Oke, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye-bye.